Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami ya di channel Kang Teknik. Di video kali ini kita bertemu dengan kulkas Polytron satu pintu ya. Dan untuk kasusnya kulkas ini tidak mau dingin dan pada bagian kompresor itu panas ya. Seperti berjalan. Nah, informasi dari orangnya kurang lebihnya seperti itu. Nah, namun kita akan coba tes dulu apakah kompresor itu panas hidup atau panas macet ya. Nah, ini kita akan coba masuk di bagian belakang dulu. Nah, di sini saya akan coba lebih lengkap ya, tutorialkan bagaimana caranya mengatasi kulkas yang tidak dingin. Nah, di sini kita akan cek dulu penyebabnya itu dari mana. Nah, kita pasang alat ukur dulu. Nah, kita akan lihat pada bagian ampernya. Oke, kita colokin. Nah, di sini untuk kompresor tidak mau berjalan. Dan pada bagian ampernya sekitar 2,8. Itu artinya sangat tinggi sekali ya. Ukuran 2,8 itu AC sekitar setengah PK ya. Atau 1 PK ya. Maka bisa kita pastikan kompresor ini macet ya. Nah, kalau misalkan macet seperti itu dalam kondisi setrum masuk ya. Pada bagian kompresor itu akan panas ya, teman-teman. Apabila kita diterusin berkelanjutan, maka pada bagian overload ini akan putus karena ampere tinggi. Nah, overload ini kan ampernya itu nggak sampai 1 ya, karena untuk ukuran satu pintu. Jadi kalau misalkan udah hampir melewati 1, maka overload ini akan memutus arus. Nantinya kalau udah dingin lagi dia bakalan nyambung lagi. Nah, seperti itu. Nah, hal itu yang bisa dapat menyebabkan kompresor itu panas tapi tidak hidup ya. Nah, sekarang kita akan buka langkah pertama. Nah, biasanya kan orang langsung ganti relay ya kalau misalkan posisi macet seperti ini. Nah, di sini yang perlu kalian lakukan apabila menemukan kasus seperti ini, kalian jangan langsung ganti relay. Yang perlu kalian cek, kalian bisa cek pada bagian relaynya. Kalian tinggal congkel seperti ini, teman-teman. Nah, tinggal congkel seperti ini. Tuh. Lalu kita buka pelan-pelan. Nah, kalian bisa cek pada bagian lempengan ataupun pada bagian bimetal di dalam ini. Nah, pada bagian lempengannya ini, itu kan masih bagus. Nggak ada pecah sama sekali ataupun nggak ada retakan sama sekali. Nah, kalian bisa lihat. Nah, kalau misalkan nggak ada retakan seperti itu, nah kalian jangan langsung belikan karena nanti hasilnya sama aja. Nah, yang perlu kalian cek apabila kalian mempunyai AVO ya ataupun tang ampere. Nah, kalian bisa cek juga pada bagian kamennya ini. Jadi CRS-nya ini ya. Jadi dari C kita cek ke R-nya dan juga dari C ke S dan dari R ke S ya. Jadi kalian bisa gunakan AVO. Nah, kalau misalkan ketiga-tiganya ini terhubung semua, nah itu ada kemungkinan spoolnya masih aman ya, teman-teman. Nah, ini kan terhubung semua ya, dari running ke starting itu terhubung semua tuh. Ada nilainya semua ya. Nah, ini kemungkinan besar untuk di bagian spoolnya itu masih aman. Nah, seperti biasa, cara seperti yang saya lakukan kalau misalkan menghadapi kulkas macet seperti ini, kalian bisa gunakan 3 kabel seperti ini. Nah, untuk yang warna biru kita pasang di bagian overload ataupun di bagian kamennya. Jadi overload kan ada di bagian atas ya. Nah, ini overloadnya ada di bagian atas. Nah, kita langsung pasang di bagian atas. Nah, kalian bisa tandai warna kabelnya. Jadi overload warna biru ya. Dan selanjutnya tinggal di bawah ya. Jadi yang running sama starting. Jadi tinggal kaki kanan dan juga kaki kiri. Nah, selanjutnya untuk kaki kanan kita pasang warna coklat. Dan juga di kaki kiri kita pasang di warna kuning hijau. Nah, oke, jadi perlu diingat-ingat. Nah, selanjutnya yang perlu kalian siapkan yaitu satu buah kabel ya, seperti ini. Nah, nih seperti ini jepitan. Kalau nggak ada jepitan, kabel biasa aja buat colokin aja, nggak ada masalah ya, yang penting sama. Yang pertama kita pasang pada bagian overloadnya. Tadi kan overload warna biru ya,
kita pasang di warna biru. Nah, seperti ini. Dan selanjutnya setrum yang satunya kita pasang di running ya. Nah, untuk menentukan runningnya, R-nya, nah kalian bisa cek pada bagian relaynya. Nah, kalau misalkan di bagian sekun relaynya itu ada di bagian kanan, nah baru kalian pasang di bagian kanan. Apabila ada di bagian kiri, kalian pasang di sebelah kiri. Nah, ini kan posisinya ada di bagian kanan ya. Jadi kita akan pasang di bagian kanan. Nah, kelihatan ya. Nah, tadi kan untuk yang kanan itu warnanya coklat ya. Nah, kita langsung pasang seperti ini, teman-teman. Nah, caranya sesimpel ini ya. Nah, nantinya ketika stop kontak kalian colokin, nah kalian bisa hubungkan dari warna coklat ke warna kuning ataupun dari R ke S. Nah, cara menghubungkannya itu nggak boleh terlalu lama supaya listrik kalian itu tidak sampai jeglek ataupun turun. Nah, tinggal kita gabungin seperti itu. Nantinya kalau misalkan posisi macet itu kita perlu melakukan berulang-ulang ya, teman-teman. Nah, seperti ini, digabungin, dilepas, gabungin, dilepas sampai dia hidup. Nah, di sini untuk kompresor sudah hidup ya. Nah, ini kemungkinan macetnya itu nggak terlalu parah, makanya saya melakukan itu sebentar saja, kompresor itu langsung hidup. Beda lagi kalau misalkan punya kalian itu nggak mau hidup ya, kalian bisa cabut dulu, tunggu sebentar, biarkan dingin dulu ya untuk kabelnya. Nanti kalau sudah dingin, lalu kalian coba lagi seperti itu ya. Nah, selanjutnya saya akan memastikan ya berapa ampernya pada kulkas ini. Nah, di sini untuk ampere berada di 0,6. Nah, ini udah ada perbedaan ya dari pas waktu pertama tadi kita hidupkan itu sekitar 2. Ini nggak nyampe 1. Artinya kalau misalkan 0,6 seperti ini untuk jenis yang kulkas satu pintu itu sangatlah normal sekali ya, teman-teman. Nah, sambil kalian hidupkan, apabila sudah berhasil kalian jangan langsung dimatikan ya. Kalian bisa hidupkan sekitar 5 menit ataupun 10 menit sampai oli kompresor itu melumasi pada bagian-bagian yang perlu dilumasi ya, yang seperti pistonnya atau yang lain-lain ya, karena ini kulkas ini sempat macet. Nah, sambil lalu kalian bisa cek pada bagian kondensornya ataupun pada bagian filternya ataupun pada bagian bodi. Nah, kulkas yang normal ataupun freon yang normal pada bagian bodi kulkas itu harusnya hangat. Nah, ini pada bagian kondensor udah terasa panas dan di filter ada sedikit hangat ya. Nah, sudah hangat. Nah, ini maka bisa kita pastikan itu freon pada kulkas ini itu sangatlah normal ya. Nah, ini kalau misalkan seperti ini maka bisa kita pastikan kulkas ini sudah berhasil ya dan dingin kembali. Nah, ini pada bagian bodi kulkas sudah hangat, dan juga di bagian atas ini udah timbul embun ya untuk di bagian atas. Nah, selanjutnya kalau misalkan udah dingin ya pada bagian evap seperti ini, kalian bisa cabut kembali. Nah, kalian bisa cabut kembali stop kontaknya. Lalu untuk pada bagian relay dan overload silahkan dikembalikan lagi. Nah, kemarin ada juga yang bertanya, "Bang, saya sudah berhasil melakukan cara seperti itu. Pas waktu saya pasang kembali, kulkasnya itu tidak mau menyala, Bang. Dipasang relay ataupun overloadnya tidak mau menyala." Nah, yang perlu kalian cek yaitu pada bagian relay, overload ataupun termostat ya. Ketiga item tersebut saling terhubung soalnya. Nah, di sini untuk di bagian overload kita pasang. Nah, ini overloadnya modelnya yang bulat ya. Nah, kalian jangan salah ya, untuk pemasangan overload bulat seperti ini yang harus kalian lakukan, kalian harus menempelkan pada kompresornya ya, karena beda ini ya teman-teman. Kalau yang bulat ini harus nempel ya, supaya sensor suhu panasnya itu bisa lebih sensitif ya overloadnya. Jadi kalau nggak sampai panas nanti bakalan mati ya, supaya kompresor kalian itu aman. Nah, di sini relay saya pasang kembali ya. Oke, untuk sekunnya jangan lupa kalian paskan ya. Di sini untuk overload. Nah, di sini harus tertempel ya seperti ini. Nah, harus tertempel di bodi kulkas ini ya.
Nah ini udah ada, sebenarnya udah ada tempatnya sih. Untuk pernya ini udah ada tempatnya, tinggal kalian pasangkan aja. Yang penting bisa nempel aja ya. Nah ini kan udah nempel ya, tuh udah nempel. Selanjutnya kita akan coba hidupkan. Nah, di sini untuk kompresor mau start ya. Dan di sini untuk ampere 0,7 ini bakalan turun ya, teman-teman. Ambang batasnya itu kalau untuk Polytron ini biasanya 0,75. Jadi kalau sampai ada di bawahnya itu aman sekali ya untuk ampernya. Nah, ini udah turun. Nah, udah berada di 0,6 ya. Dan ini sangatlah aman sekali. Nah, kalau misalkan kalian nggak berhasil ya, kalian misalkan dipasang kembali seperti ini nggak berhasil, masih dengung ataupun ada getaran, kalian boleh mengganti relaynya. Ataupun kalian bisa lepas dulu relaynya ataupun bersihkan ya. Biasanya itu di dalam itu ada kerak ya, di bagian lempengan ataupun di bagian bimetalnya. Kalau misalkan kalian mau beli, silakan, nggak apa-apa, mau beli. Nah, kalau misalkan nggak ada setrum sama sekali, kalian bisa cek pada bagian overload ataupun termostatnya. Termostatnya bisa kalian jumper atau dilangsungkan. Nah, oke teman-teman, mungkin itu saja ya informasi dari kami. Semoga bermanfaat ya. Jika kalian ada yang perlu ditanyakan, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol like-nya dan juga subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.